Masyaallah hadirin, para kasepuhan, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari atasan sampai bawahan, Dewan Kemakmuran Masjid yang saya hormati, Ketua Panitia, Bapak RT, Bapak RW, alhamdulillah tak lupa saya haturkan banyak terima kasih kepada Master of Ceremony atau MC yang telah memberikan waktu yang mana insya Allah untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah. Tadi sudah disinggung, tadi sudah diberikan penguatan terkait tentang infak atau sedekah yang berkaitan dengan maulid. Mudah-mudahan Allah balas berlipat ganda, amin. Amin. Para pemuda yang begitu antusias dan bersemangat, alhamdulillah, kebetulan pada malam hari ini walaupun kondisi badan kurang fit, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan untuk menyanjung baginda Rasulullah. Karena perlu diketahui bahwa di dalam hati kita tadi sudah disinggung fi qulubihim marad. Di dalam hati kita ini ada penyakit. Kalau penyakit ini enggak kita sembuhin satu persatu, khawatirnya akan menjalar terus ke yang lainnya. Wa zadahumullahu marad. Seperti penyakit malas ngaji. Malas? Nah, ketika malas ngaji ini enggak diobatin, nanti akan menjalar malas silaturahmi. Malas silaturahmi, nanti malas untuk berjamaah, malas untuk bersedekah. Akibat apa? Akibat nggak diobatin. Lambung nggak diobatin, kronis, ke jantung, ke paru, komplikasi, modar jadinya. Ini orang yang udah nggak datang ke majelis taklim, udah nggak mau nginjak masjid, khawatir masuk masjidnya nanti ketika dia di depan. Dan imam saja dikalahkan sama dia. Imam paling depan, dia paling depan. Tapi insya Allah berkah maulid yang nggak pernah ngaji mudah-mudahan hadir. Yang nggak pernah berjamaah mudah-mudahan berjamaah. Yang sedekahnya kecil insya Allah menjadi besar. Sedekah adalah air conditioner atau AC di alam kubur. Kalau kita banyak sedekahnya, insya Allah nanti di alam kuburnya AC-nya merek Samsung 3PK. Ini sodako kecil buat kita, invest akhiran tadi dibales. Kalau investnya kecil, hadiahnya letik, sedekahnya letik, ya enggak, pasti air conditioner lagi segede hihit kita. Atau kipas angin yang memang ada di dashboard, nggak bisa diem, kayak boneka dashboard. Panas kalau mendengar pengajian, insya Allah berkah maulid. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah. Mudah-mudahan saya sih berharap pengajian ya tiap minggu, tiap bulan ramai seperti ini. Jangan sebatas maulid saja. Pikir, logika, analis, evaluasi. Cinta itu harusnya tiap detik atau tiap tahun? Aku mencintaimu ayang beb. Tapi pas 14 Februari aja pas Valentine belegung. Gak bisa. Cinta itu harus setiap saat. Eksis aja murahnya setiap waktu. Ya, cinta pun harus setiap detik. I love you my darling. Aku cinta padamu sampai teeling. Anak muda jawab, yes I do. Tukang es ketinggang kadu. Modar ratusan. Bisa. Udah siap lu jangan pakai status, awas ya. Bisa. Ini apa? Maulid adalah suatu manifestasi. Perayaan Maulid manifestasi wujud nyata kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah. Jadi mengagungkan ini banyak opsi, banyak pilihan. Ada yang min jihati ta'zim. Min jihati ta'zim itu menyanjung Rasul dengan memperbanyak membaca sholawat. Nah, kalau kita min jihati tafsir saat ini menyanjung Rasul dengan hal-hal sanjungan
menyifati atau memberikan karakteristik Rasulullah sebagaimana tadi saya berikan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul. Allahu alam, dan kami kisahkan kepada kalian kisah-kisah para nabi. Tujuannya apa? Tujuan para rasul manusabbitu bihi fuadak, untuk memperteguh, memperkuat keimanan kalian. Maulid Rasul, bahas Rasul. Maulid Nabi, bahas kisah-kisah Nabi. Jangan ngebahas ngelantur. Ya, bahas agar hati kita bertambah. Ada hati dalam kitab Nuzhatun Nadirin, ada hati hidup, lawannya hati mati. Hati sakit, lawannya hati sembuh. Hati zikir, lawannya hati ghaflah. Kalau kita hati sudah hancur bimadhil Mustafa tahyal qulub, dengan menyanjung Rasul, hati yang mati akan hidup. Wa tuktabarul khotoya wa dzunub, dosa kita diampuni. Maulid bukan sebatas seremonial yang kita adakan setiap tahun saja, tapi ada unsur pembangkitan jiwa. As-Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitab Al-I'lam li anal maulid yab'asu ala salawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam maulid kita dianjurkan, kita diarahkan, diberikan semangat untuk membaca sholawat. Tadi kita baca Assalamu alaika zainal anbiya'i assalamu alaika azqal. Setiap kalimat yang tercantum redaksi as-salatu wassalamu atau sholli wa salim itu adalah muatan sholawat. Salawat enggak harus Allahumma sholli sholatan kamilah, tidak. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Maka sangat keliru ketika saudara kita mengatakan maulid tidak boleh, berarti sama saja melawan dengan surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wong maulid itu dalamnya cuma sholawat kok. Itu ada besek, itu aksesoris. Pemanis. Itu mah sudah law of nature, sudah hukum alam. Di mana tradisi? Karena memang dari dulu memang sudah ada. Dikutip dalam kitab Makarimul Akhlak, Al-Imam Abi Dunya dikatakan bahwasanya maulid besek berkatnya besar. Imam Hajjaj kalau bikin besek ini sampai nggak bisa diangkut masukin ke mobil, gedenya besek, saking gedenya segede besek, nggak bisa diangkat, gede. Preman ikut ngangkat gak gede, preman ngakunya doang tato, dikejar anjing mewek, angkat nggak bisa, saking gedenya. Jadi memang berkat besar itu sudah ada dari sana, maka kita buat. Ya tradisi berbeda, ada yang memang mentahan, ada yang matengan, ya pakai parcel, ada yang pakai ciki. Apalagi kalau di Kabupaten Bogor tuh ya, di Pemda sampai ada istilah ngadongdang, jumpa panggul, ya, gambar apa namanya kapal segala macam, gambar masjid, pinggirnya pagarnya pakai duit 100.000, duit asli bukan duit monopoli. Saking apa? Saking cintanya ke Rasul. Sedekah wa dzalika yasulu bid'ami ta'am, sedekah makanan. Wa qiraatil Quran, baca ayat-ayat suci Al-Quran sudah tadi. Wa dzikri qasaidin nabawiyah sudah paling awal. Tuh. Ada sudah lengkap, komplit. Jadi kalau memang mau dilarang, apa yang mau dilarang? Sedekah makanan terlarang enggak dalam Al-Quran? Dalam hadis adakah anjuran atau larangan tentang sedekah makanan? Anjuran. Baca ayat suci Al-Quran barusan dilarang nggak? Nggak ada. Qasaidin nabawiyah dalamnya ada sholawat, tausiah, wa dzakhiruhum bi ayyamillah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat kelima, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari yang mengingatkan kepada Allah. Hari apa? Hari besar Islam, PHBI. Peringatan hari besar sudah ada. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Maka masih di sini ceker khususnya lanjut bangkit terus laksanakan maulid. Bila perlu bikin hashtag hidup sangu.
Setuju? Anak muda ini yang berkarya, yang tua cuma berdoa saja. Kalian maju front paling depan. Lu boleh aja nggak ngerayain maulid, tapi nggak usah dong gesek-gesek kita yang suka maulid. Diberi acara basi ya. Ya sudah. Kalau memang nggak seneng, nggak doyan, jangan sampai kalian mengklaim, memponis makanan yang disuguhkan maulid sama dosanya atau sama memakan daging babi. Tidak halal. Kenapa? Dabhun li ghairillah. Karena itu adalah sembelihan bukan menyebut nama Allah, menyembelih karena Rasul. Katanya musyrik, naudzubillah minzalik. Ini nih akibat nggak piknik nih. Akibat apa? Akibat nggak piknik. Kalau kita kan piknik, pikniknya yang jangan deket-deket, jangan ngampar samak di kebun. Ya kali-kali main ke Janggelen, main ke Taman Matahari. Itu di sana kan samping-sampingnya nanti ada rumah makan yang enak. Cari rumah makan yang enak. Ini makannya cuma Tegal Bahari doang. Pajajaran ada rumah Aki. Nanti di Mega Menung ada rumah makan Asadi Imam Mitoha. Ada. Ini ketahuan muka-muka nggak gaul. Ada rumah makan Asadi Imam. Gratis dong, bayar tapi. Bisa sampai seperti itu. Luar biasa. Ya, maulid, perayaan maulid, maka memperingati perayaan maulid qad jarabihil amalu salafan wa halafan sudah dilakukan oleh ulama salaf. Dalam kitab Wafaul Wafa yang pertama kali merayakan maulid Khaizuran 171 Hijriah, itu ulama salaf. Ada yang mengatakan Malik Mudhafar, benar. Malik Mudhafar pertama kali merayakan maulid secara besar-besaran dari kalangan raja. Awas, benar semua. Atas satu pendapat katanya Khaizuran, satu pendapat katanya dinasti Fatimiyah Syiah, hoak. Di abad ke-6, awal abad ke-7, siapa? Malik Mudhafar. Malik Mudhafar punya kakak ipar bernama Muhammad Al-Fatih yang dikenal dengan sang penakluk Konstantinopel. Beliau punya nama asli adalah Sultan Mahmud. Mahmud karena dia orang Turki. Kalau Mahmud itu di Turki bahasanya Mehmed. Sultan Mehmed, berarti dia namanya Mahmud. Larinya ke Bandung, ke Sunda jadi Mamad Mehmed. Beneran. Aslinya begitu. Wong dari Arab Sayyidati, larinya ke Sunda jadi Siti. Bener. Karena memang ya kita ini perusak bahasa. Ya? Sabreker jadi sebleker. Safety tank jadi sepiteng. Akibat apa? Akibat kalau kata santri gak ngaji istiqoq. Kalau orang baca Quran, baca hadis, baca apapun, kalau memang gramatika Arabnya kurang ketahuan kata santri mah gak bisa. Maka la yajuzu li ahadin ayatakallama bi kalamillah wa kalami Rasulillah hatta yakuna qalbuhu mamlu'an bil arabiyah. Tidak boleh, forbidden strength, haram. Kata Imam Asma'i dalam kitab Syarah Imriti. Seseorang mengatakan qala Rasulullah, qala wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim hatta yakuna qalbuhu mamlu'an bil arabiyah ay bi sarfi wan nahwi. Kecuali hatinya penuh sudah dikuasai ilmu nahwu dan sarf. Begitu. Sekarang kan banyak, ya kan, ustaz-ustaz siluman yang nggak ketahuan mondoknya tiba-tiba jadi ustaz, akhirnya salahin semua. Tahlil nggak boleh, maulud nggak boleh, manakiban nggak boleh, sampai nyaci maulid manakib kan ada ayam bakakak tuh, sampai ngejek. Emang Abdul Qadir doyan bakakak apa? Pala lupean. Sampai segitunya membenci Tuan Syekh Abdul Qadir, nggak boleh. Akibat apa? Akibat ngajinya enggak dari awal, bypass, lewat saja langsung ke SMA. Ngaji baru dapat 2 giga, nyalahin kiai para ustadz yang mondoknya 8 tahun. Cuma modal kuota 2 giga. Allah, kuotanya mati, gurunya mati. Haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati. Beda dadakan sama didikan, beda enggak? Beda.
Maka harus pintar memilih. Salah satu kriteria guru yang harus kalian cari adalah bisa merubah 5 faktor. Salah satunya adalah minal adawah ilan nasihah. Dari permusuhan bisa menuju kepada perdamaian. Nah, jangan cari guru yang selalu memberantakan umat, memecah belahkan umat. Jangan. Cari yang soft, cari yang lembut, cari yang damai, nyaman, dengernya adem. Begitu, selalu memberikan kesejukan, selalu bisa membawa kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu. Gak usah cari yang ujar kebencian, ya, cari yang bisa mengarahkan kita ibadah kepada cinta damai. Karena memang sejarahnya Maulid ini adalah ya tadi Maulana Muhammad Al-Fatih. Islam sudah terpecah belah. Blok ini masing-masing WA, blok ini masing-masing WA. Jadi nggak belak-belakan, jadi blok-blokan. Misalkan belak-belakan apa adanya. Adanya apa? Nya eta we geus. Adanya apa? Jangan diada-adain, jangan mengada-ngada, tapi harus apa? Ada. Belak-belakan. Masing-masing ulama ini ada. Malik Mudofar, adekku tercinta, kau kan raja, duitnya banyak. Ada kan maulid. Untuk apa? Litakwiyatul Islam, untuk memperkuat Islam. Ini tujuannya maulid. Buktinya yang nggak pernah ngaji datang, mereka maulid. Tapi yang nggak pernah ngaji jangan baper. Benar nggak? Berkah apa? Maulid. Kalau acara maulid besar-besaran, kadang ini datang dari sini datang, semua lengkap datang. Berkah maulid. Kadang-kadang teman lama bisa ketemu di acara maulid. Hei, lu dari mana? Dari tadi gua. Berkah apa? Berkah maulid Rasulullah. Jadi kita jangan terjebak dibungkus. Kita lihat substansinya. Substansi maulid adalah membaca ayat suci Al-Quran. Substansi maulid sedekah makanan. Substansi maulid adalah tausiah. Apakah 3 hal tersebut yang saya katakan barusan terlarang dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Ya berarti kalau memang tidak, berarti maulid tidak terlarang. Boleh, silakan lanjut. Bila perlu besar-besaran. Kalau kalian sekarang tuh pakai tenda atau pakai tirai seperti nggak masalah. Karena malaikat pun ketika lahir Rasulullah memasang bendera. Kalian mau pasang bendera silakan. Jangan Persikabo sama Viking saja kau. Bendera apa saja boleh kau. Malaikat, makhluk Allah yang tidak diberikan syahwat saat Rasul lahir sangat bahagia. Sangat bahagia. Menancapkan 3 bendera, alaman bil masyriq wa alaman bil maghrib wa alaman ala dhahril Ka'bah. 1 bendera malaikat tancapkan di sebelah timur dunia, 1 lagi di sebelah barat, yang terakhir di punggung Ka'bah. Ketika Ka'bah ditancapin bendera, tazalzalatil Ka'batu salasata ayyam. Ka'bah goyang 3 hari 3 malam saking senangnya lahir Rasul. Kita selaku umatnya diberikan syahwat. Malaikat aja nggak punya syahwat, masang bendera, apalagi kita umatnya punya syahwat. Bebas 86 maulid sultan, bebas. Gak usah pakai S, pakai A. Siap. Anak muda lanjut, maju. Hei sana masang umbu-umbu haram bid'ah. Dikeprak ku aing. Macam-macam saja kok diaju ya. Tapi hati-hati ya, berikan. Makanya silakan, saya nggak melarang. Mereka yang nggak merayakan maulid, tapi jangan caci kami yang merayakan maulid. Indah kok kebersamaannya ada. Kita bisa ketemu kopdar ini namanya. Ya, kopi sampai modar gitu. Ya nggak pernah ketemuannya Pak RW ya. Saya bisa ketemu sama Pak RW, alhamdulillah. Ternyata Pak RW-nya matching banget. Luar biasa. Nah, ini pemimpinnya harus kita contoh, alhamdulillah. Nah inilah. Oleh karena itu maulid litakwiyatul Islam. Kalau memang sesat maulid, maka Maulana Muhammad Al-Fatih tidak akan pernah bisa menaklukkan Konstantinopel. Sebelumnya maulid, sholat tahajud,
puasa semua prajuritnya, gempur Konstantinopel. Bentengnya nggak bisa ditembus. Tapi dengan berkat tahajud, maulid. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ketika menceritakan sejarah biografinya Malik Mudzaffar yang selama hidupnya merayakan maulid, beliau mengatakan, beliau adalah kana yuhibbul fuqaha wal muhaddisin. Malik Mudzaffar sangat mencintai ahli fikih dan ahli hadis, sunniyah. Beliau ini ahlu sunnah wal, berarti yang merayakan maulid adalah ahlu sunnah wal jamaah. Husnus sirah, wassarirah, beliau ini adalah bagus hatinya, bening hatinya, dan bagus sejarah hidupnya. Dalam sejarah hidupnya beliau merayakan maulid, berarti merayakan maulid adalah bagus. Menurut Ibnu Katsir, ahli hadis, ahli tafsir. Lah kita bukan ahli hadis, ahli hadas. Kedeng kiih, kedeng modal. Mau nyalahin maulid, gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Maulid lanjut. Berkah apa? Berkah mau. Ada satu kisah. Imam Abdul Wahid mengisahkan beliau punya tetangga. Tetangganya ini perempuan. Perempuannya soleh. Kerjaannya tukang jahit, tailor. Tukang jahit. Punya anak satu-satunya, anak sematawayang. Kalau punya anak sematawayang namain Abdul Wahid. Saya punya teman namanya Sugan. Ya, namanya Pak Sugan. Kenapa Sugan? Sugan Hir. Sugan hirup. Saya tanya, kenapa kau namanya Sugan Hir? Begini, bapak saya kalau punya anak itu anaknya mati terus. Makanya saya dikasih, ya ini seriusan. Saya teman mondok namanya Sugan. Ya sudah kau ganti saja Abdul Wahid. Abdul anak sematawayang. Jangan Sugan Hir, Sugan hirup. Sugan Hir rungrep. Naon rungrep, irung diharep. Macam-macam. Karena memang sekarang zaman singkatan. Zaman singkatan. Yang mau ke Ciluar tuh ada jalan Batara. Emang singkatan Batara teh Babakan, Tarikolot, Rambai. Singkat. Nggak tahu. Bojong Nyot. Ada Azimar. Itu kan yang bangunnya 3 militer, artinya artileri, ya kan? Marnya apa? Z-nya apa? Ni-nya? Zeni yang di Sudirman Air Mancur. Marnya marinir. Semua kanyaho. Arzimar dulu Bojong Nyot. Cuma udah jadi kota ganti Arzimar. Ceger, nanti belakang ada city-citynya belakang. Ya minimal permai lah. Ini muka-muka permai semua ya. Allah, muka-muka city ngakunya ngotak, memang hidupnya ngotak, udah jadi kota Ceger. Waktunya muntah bala-bala. Macam-macam bala. Hati-hati ya. Ini berkah apa? Berkah maul. Yuhibul fuqaha wal muhaddisin sunniyan. Husna sarirah. Wa husna sirah. Bagus hatinya, bening hatinya, bersih hatinya, kehidupannya selalu terpuji. Padahal kehidupannya merayakan maulid. Ini menandakan berarti maulid terpuji. Dan kita ciplak, dan kita copy paste, kita salin, kita tempel, kita laksanakan. Semoga kita mendapatkan kebeningan hati. Semoga kita mendapatkan kebersihan jiwa. Merayakan maulid baginda Rasulullah, mendapatkan telaga kausar di yaumul qiyamah. Auduka sopil mubarad wirduna yaumanusur. Auduka sopil mubarad wirduna yaumanusur. Baik, roja'na ilal kisah, kita kembali kepada kisah. Punya tetangga tukang jahit. Anaknya satu sematawayang. Ibunya solihah. Ya, nah otomatis anaknya soleh. Karena anak ini tergantung didikan orang tua. Panjang nih kalau dilebarin nih. Kita fokus ke kisah. Nah kemudian tukang jahit ini wafat, meninggal, maut. Naon? Maut itu ruh pisah dengan jasad kita. Namanya maut. Maut itu ruh pisah dengan jasad. Ruhnya pisah.
jasadnya bisa. Namanya maut. Maut. Allah. Setelah wafat, ya, beliau kemudian mendapatkan warisan. Dia tidak meninggalkan apa-apa, cuma 1 dinar saja. 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Sekarang emas 550.000. Kali 4 2.200.000 kurang lebih. Kurangnya tambahin, lebihnya ambil aja. Gak usah jadi repot. Kurang 2.200.000. Allah, ibunya meninggal, dia sendirian sebatang kara di rumah. Akhirnya beres mengadakan acara, ya, membaca Quran yang kita istilahkan dengan tahlilan. Beliau keluar rumah, nggak galau nongkrong di pos kamling, pegang kertas yang tebal di buletin 6 biji warna merah, bukan. Galaunya positif. Ngerti kan? Ngerti tak? Main gaplek di sana. Aduh, sambil mamanggul ping-ping kebo, mawa gitar nyanyi teu para rugu he modo di laut. Aduh, cek nu cager cenah naonan modo di laut di WC ge aya. Macam-macam ya. Ya kita doakan mereka mendapatkan taufik wal hidayah. Jalan-jalan datanglah ke Ceger. Lihat di Masjid As-Sahabah ada orang lagi kumpul-kumpul kayak gini, semangat. Yang runduk ada seseorang lah. Jangan dilihat, udah fokus aja ke depan. Itu saking khusyuknya. Saking khus. Lu mah ngaji molor? Enggak. Bilang enggaknya sambil pegang pipi? Enggak. Aduh, macam-macam. Nyanjung Rasul, jangan pernah tidur, jangan pernah tidur. Man nama indal majlis khaba min rahmatillah wa kana habibas syayatin. Imam Samarqandi dalam kitab Bustanul Arif. Barang siapa yang tertidur di majlis ilmu, maka dia jauh dari rahmat Allah dan temannya setan. Bahaya. Orang cinta Rasul itu nggak pernah tidur. Jabalil muhibi kaifaya namu kuluna min alal muhibi haramu. Kaget kajal ma cinta kumaha sare sakur sare kanu cinta harare se du cinta Pak. Orang-orang yang nyanjung Rasul nggak pernah tidur. Kita lagi maulid moyoy. Semangat bagaikan unta. Saya aja kurang sehat, semangat terus. Semangat nyanjung Rasulullah. Syekhuna selalu mengatakan jangan pernah bilang capek maulid. Gawalan. Tapi kalau lemes nggak apa-apa. Wajar, manusiawi. Namun capek masa akan-akan udah nggak mau lagi. Lemes mah manusiawi. Namanya orang. Pasti aya leuleusna. Tan ulah nyebut capek, beda leuleus jeung capek. Beda teu? Leuleus. Tapi insya Allah berkah. Unta aja nih, kalau disuruh kemana-mana abis maghrib gak mau dia berangkat. Karena memang unta itu hebat. Kerjanya pagi sampai menjelang maghrib. Maghrib gak ada kerja-kerja, gak ada shift 2, shift 3. Karena sesuai dengan anjuran Al-Quran surat An-Naba, wa ja'ala layla libasa wan nahara ma'asya. Aku jadikan malam ini untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah kehidupan. Itu aturan Allah. Kalian robah, malam cari usaha, siangnya tidur. Ada masalah dalam kehidupan, jangan salahkan Allah. Kata Allah, lu melanggar aturan gua. Aing sipti lu euy, hak tingas. Jangan pernah ya mengatur aturan Allah. Sudah, kalian sudah merusak aturan Allah. Ketika Allah berikan yang kurang diinginkan oleh hati kalian, jangan salahkan Allah, ini salah kalian sendiri. Siapa yang salah? Sendok. Udah tahu kopi panas nyebur jus. Udah tahu hal ini celaka, lu samperin aja. Asal lu sendok.
jelema doraka hayu geus pugu doraka ayeuna we ngadeuketan kos rambetuknya teh rambetuk lamun epatromak panas teu lamun kalau panas deketin jauhin rambetuk ka rambetuk deketin deh naon caang-caang disangkana naon mana dekuta modar geus loba nu modar ih teu kapok ieu ayo nyerang ka dinya ih eta aja mudah-mudahan ya rambetuk sing jaga ya ad-dunya alimun wa muta'alimun. Dunia ini cuma dua yang dilihat oleh Allah, yang dilihat cinta oleh Allah cuma dua, alimun wa muta'alimun. Tuh. Satu orang yang ngajar ngaji, yang kedua yang ikutan ngaji. Wa ma siwahuma hamazun aitu babun shagir. Selain daripada yang dua tadi adalah rambetuk. RT tarang ngaji, RT rambetuk. RW tarang ngaji. Aya oge sih. Lamun pan enak keur ngaji atuh. Berarti mah RW na RW hebat. RW naon? Haji tarang ngaji, haji. Enggak ada urusan. Ini hadis Rasulullah. Kamu se-RT lain, RW lain tarang ngaji, heuh naon moal. Enggak ada harganya di mata Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu apa? Mereka yang dihiasi dengan ilmu dan amal. Itu sebaik-baiknya manusia. Jangan pede aja Allah sanjung manusia sebaik-baiknya ciptaan adalah manusia. Lihat tafsirnya. Tafsirnya ilmu dan amal. Tanpa amal nonsen, sama kita dengan rambetuk. Sama dengan orang yang bina makhluk Allah yang suka yang doyan pisang. Apa tuh? Jelema. Tak jelema paling rakus. Kata Allah, adol kalau sudah sesat binatang, manusia lebih sesat. Manusia lebih sesat. Bahaya. Makanya akhlak ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Habis gelap terbitlah terang, Rasul yang membawa revolusi Islam, Rasul pendobrak kebatilan, penegak keadilan, membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam terang benderang. Rasul adalah pembawa revolusi orang biadab jadi beradab, orang takabur kemudian jadi bersyukur. Berkah adanya Rasulullah. Orang yang awalnya kikir jadi berpikir, adanya Rasul. Nah ini bagaimana umat supaya mikir, bagaimana umat ini supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Balik roja'na ila kisah sahabat nih. Ada apa ya rame-rame ya? Jauh dihadap tuh. Biasa kan identiknya jeung cau ngagarantung maulid mah. Kayak isukan, mulut isukan ku aing gantungkeun cau. Nyokot tihla berarti monyet. Lain ah. Ini kan adat saja, kebiasaan. Biasanya kalau memang maulid itu identiknya dengan pisang. Makanya manusia itu ya kacang basah doyan, kacang kering doyan. Makanan-makanan yang dimakan oleh binatang manusia doyan. Naon coba jelema nu teu beuki? Pihak kabeh kumaha? Bener teu? Rakus. Pisang dibawa dari Lampung lewat Bangkauni. Apakah buat kucing? Enggak. Buat siapa? Buat manusia. Cau dari Ambon, enggak puas dipelak di Bogor jadi cau Ambon. Apakah jeung cocodot? Teu. Belak rambutan apakah jeung kalong? Jeung saha? Jeung iya. Iya. Si eta tah. Entak ulah ko si eta ulah. Bunga ko si eta. Saha si eta teh eta nu tarang ngaji. Nu tarang ngaji mah lain si eta si itu. Ini yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disanjung Rasulullah. Oh maulid, ikutan dia maulid.
Karena memang habis ibunya meninggal, mungkin dia masih kepikiran, kemudian baru beres-beres acara dzikiran, ikut maulid, dia tertidur. Dia apa? Capek. Tertidur dia. Allah. Di dalam tidurnya dia bermimpi, dia masuk surga. Indah nian. Begitu indah surga. Belum pernah dia temukan keindahan seperti itu karena memang surga. Wala udhunun samiat, wala ainun ra'at, wala khatara biqalbil bashar. Surga tidak akan pernah ada yang pernah melihat keindahan surga. Telinga pun belum pernah mendengar keindahan surga dan tidak bisa dihayal, dibayangkan oleh hati kita. Indah surga. Masuk ke gedung surga. Nah, di dalam gedung tersebut ada gedung yang lebih indah. Lebih cantik daripada gedung sebelumnya yang dia masukin. Ketika orang tersebut yang ibunya baru meninggal tadi, yang diwariskan 1 dinar itu akan masuk ke gedung yang lebih indah, malaikat bertahan. Ditanya, kemana sih? Yang beseknya. Kemana? Rek asup lain. Asup. Gak bisa. Kenapa saya nggak bisa masuk malaikat? Ini khusus gedung buat mereka yang merayakan maulid. Pribadi, nggak PT-PT patungan. Ini maulid patungan, banyaknya jadi patung, kagak ngasih. Sekali ngasih 50.000, berisik ngomongnya sampai se-RT. Aing ditagihan tak ku se-eta tah, jeung mun aing merek gede 50.000 ya. Gak ada apa-apanya 50.000 dibandingkan mahabbah kita kepada Rasulullah. Gak ada yang maulid, gak usah ngomongin. Apa sih suka minta-minta kayak gitu? Sudah saja ngerepotin. Jelma koret ke situ mah. Ya, Malik Mudhafar habis biayanya berapa? 300 triliun. Tahu 300 triliun? Nolnya di sini 1, ujungnya di Pasar Bogor. Triliun tuh namanya apa? Wong perayaannya dari tanggal 1 Safar sampai 12 Maulid. Bayangin, yang hadir para kiai 1000 dinar. 1000 kali 2.200.000, 2,2 M. 1 miliar uang 100.000 satu kardus Indomie. Iyo kanyaho. 2 kardus. Diulang 2 kardus lain duit cau. Cauna cau abri deh. Cau abri teh koneng saware hejo saware. Cau naon eta? Mudah-mudahan teu menang cau abri. Maulid 2 miliar. Berapa? Semua yang hadir dikasih 42 hari aktivitas mati total. Semua hadir maulid. Lu kerja di mana? Saya di Holcim Pak. Semen berapa per bulannya? 8 juta. Nih 42 juta. 42 hari berapa? 12 juta. Diganti sama Malik Mudhafar, gak ada urusan. Lu hadir maulid, tak bagi-bagi. Beres qasidah nabawiyah, bagiin makanan dulu. Maka kita ada istilah bagi makanan boleh. Erang ginang. Boleh, sasagon juga boleh. Cuma boleh, cuma lu makannya jangan sambil ketawa. Ngeburak kena beget batur. Wah, boleh. Suguhan apa aja boleh. Mau odading mang oleh, boleh. Keren. Odading mang oleh mantep, keren. Bisa jadi Iron Man lo ya. Enggak, saya taunya anak-anak bocah ini pada rame apaan sih, penasaran ngomong-ngomong kayak gitulah. Haula wala quwata illa billah. Ini keindahan beragam macam. Kan sudah kau bahas bahwa lihat tuh Panduraya ya, dari mulai kampung sawah sampai ujung warung jambu. Adakah satu majlis taklim di pinggirnya? Nggak ada. Semua wisata kuliner lelebokeun kabeh. Bener nggak? Ya, bisnis yang paling menguntungkan memang bagian perut.
Karena urusannya bet ailap, beteng aing lafar. Urusan perut nggak bisa dibohongin. Benar nggak? Benar? Ngantuk. Yang merayakan Maulid boleh masuk, yang nggak boleh, yang nggak merayakan jangan masuk. Dia sangat tertarik. Oh, seakan-akan kiamat sudah datang. Kiamat datang, kiamat datang. Masuk ke surga, dia masuk ke surga. Tapi ada satu gedung yang indah, dia nggak bisa masuk. Karena khusus yang merayakan Maulid. Bangun tidur dia ingat. Gue punya warisan 1 dinar. Gue akan merayakan Maulid seadanya saja. Ayang merayakan Maulid, bukan baca qasidah nabawiyah, qiraatul Quran baca, sedekah makanan intinya. Perayaan takdim Maulid Rasulullah sallallahu. Dia rayakan Maulid. Setelah selesai Maulid dia beres-beres, kecapean lagi dia tidur. Ketika tertidur dia berjumpa dengan sang ibunda tercinta sedang duduk di kursi emas. Yuk. Ya mas lain. Jangan bukan surga ini. Surga iya ge, tapi bohong. Oh. Surga ini surga dunia ya. Ya, man hadara maulidar Rasul. Barang siapa yang hadir Maulid Rasul, maka dia sama saja masuk ke kebun surga. Itu kata siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi. Insyaallah. Luar biasa. Ini surga ini. Kalau orang-orang yang benar-benar cinta ini dihayati, diresapi ini surga asli. Asal khusyuk hadir hati. Maka kata Imam Diba, ahdiru qulubakum ya ma'syar dawil. Itu kalian nggak ngerti saja. Hadirkan hatimu wahai orang-orang yang berpikir. Berarti lamun nu teu husu, nu teu hadir hatena jelema gelo. Terus yang berpikir berarti orang mikir teh. Hatta ajwalakum araisya ma'ani ajalil ahbab. Sampai aku jelaskan kepada kalian kisah-kisah kehebatan baginda Rasulullah alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cinta masuk surga. Ketemu ibunya pakai mahkota, duduk di kursi emas. Ya Ummah, min aina laki? Ya, hadhil karamah. Kemuliaan ini kau dapatkan dari mana wahai ibuku? Sampai kau mendapatkan kemuliaan yang seperti ini. Apa jawabnya? Makasih ya nak. Aku ini mendapatkan kebahagiaan yang begitu indah karena kau sudah membelanjakan, menginfakkan warisanku itu 1 dinar, ya, upah dari menjahitnya untuk merayakan Maulid. Hada jazaa'u man adzama nabiyah. Ini adalah pembalasan bagi mereka yang merayakan Maulid Rasulullah. Sadabadun qad tamalla wanjala anhul huzun bikayaban falagal wasfu sino. Semoga kisah tadi menjadi ibrah buat kita, cerminan kita. Ya, pesan moralnya banyak yang terdapat dalam kisah tadi, bahwa anak tergantung daripada didikan orang tuanya. Arahkan anak ini, karena memang ibunya solihah, anaknya otomatis nggak dipakai mabok, nggak dipakai judi dan lain-lainnya, maka dia belanjakan kepada perayaan Maulid baginda Rasulullah. Semoga kalian semakin bersemangat, semakin bertambah fastabiqul khairat, ya, semakin berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ngasih 100.000, gua ada 100.000. Orang juratus, gua jurebu. Ya. Bertahap.
Jubuluh, juratus, jurebu, juralit. Banyak nonya banyak. Banyak makin insya Allah berkah maulidnya Rasulullah. Kisah-kisah Rasul banyak. Kisahkan kisah-kisah kehebatan Rasul. Biar orang ini semua semangat gira Rasul. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasul kalau disakitin ya'fu memaafkan. Wala yu'aqib tidak pernah balas dendam. Wa in khusima Rasul bila mana dimarahin yasmut dim. Wala yujawab enggak pernah ada jawab. Kalau kita dimarahin orang tua malah. Saya nontonnya fitnah. Saya emang nggak nonton, cuma beli kacang doang. Barhalila saya 2 jam cuma. Sudah ngebentak memang salah. Sampai sumpah. Kadang-kadang berani ngomong goblok nih anak sekarang sama orang tuanya. Disamper sama temennya buat main, minta duit ke orang tuanya. Ya kan, dikasihnya 5.000. Ya sudah berangkat. Dikasih uang, kasih goblok, mau gua ngasih goceng tuh. Akibat apa? Akibat pergaulan. Maka sering katakan all people was born in purity, but life makes the change. Dengar dir. SD sarjana darurat. Semua manusia ini dilahirkan dalam keadaan kemurnian, fitrah. Yuladu alal fitrah. Tapi but life makes the change. Tapi kehidupan yang membuat mereka berubah. Pergaulan. Coba lamun gaulnya ini tukang maulid mah, balik teh ya Nabi, pasti begitu. Tapi lamun tentara bergaul dengan orang-orang yang saleh, picking bonek sama saya. Anu hebat naon? Ya Nabi, salat itu yang indah. Bacanya yang begitu-begitu bacanya tuh. Awan pun menaunginya di waktu perjalanannya, semua makhluk adanya selalu bersolawatnya, tak pernah kami melihat girangnya orang berangkat berjalan cepat hanya ke Madinah tempat. Ini awan. Saking apa? Saking semangatnya, itu kan menandakan karena memang dia hafal. Kelanjutannya memang itu patut dihargai. Sesuai dengan butir Pancasila. Sila kelima, butir ke-11, menghargai hasil karya orang lain. Bukan nyaho. La haula wala quwata. Kita hargai semua, hargai, apresiasi dengan baik, hargai mereka. Unta saja yang tadi nggak bisa berangkat, udah off. Kalau sudah maghrib, nggak bisa dia nganter kemana-mana, nggak bisa. Tapi ketika unta ini disuruh, unta antar kami ke Madinah, ziarah Rasulullah, langsung semangat. Makanya tak pernah kami melihat girangnya unta berangkat. Ketika apa? Berjalan ke Madinah menuju Rasulullah. Gua lagi pusing nih, meriang. Hei meludak, siap, milu. Gitu. Dan hutan yuk, wah, mikir namanya, kayak nyusul lobaan lah. Maulid siap, Maulid sakit sembuh, niat sipa, niat obat sembuh. Tadi saya sempat ngedon juga, saya kuat nggak ngaji nih, makanya dari tadi diem, bukannya nggak mood ngobrol, cuman lagi ngisi stamina. La haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah unta berangkat Madinah langsung semangat dia ke Madinah. Karena tujuannya apa? Rasulullah. Pokoknya urusan dengan Rasul nggak usah pakai hitungan. Ada kasih, nggak ada nggak usah ngomongin, doain aja.
Begitu. Orang ngasih 1 juta, kita kasih 2 juta. Ini malah nanya, kok ngasih minta sumbangan? Pak Haji Anu dapat berapa? Ngasih berapa? 1 juta. Ya udah itu aja cukup sampai tadi ke aing. Korek sama. Aduh, Haji Arni. La haula wala quwata illa billah. Masih banyak yang harus disampaikan berkaitan dengan waktu dan fisik karena memang perjalanan masih panjang, 1,5 bulan ke depan lagi. Doakan biar sehat. Doakan buat kuat, buat nyanjung Rasulullah. Masih banyak umat yang merindukan Rasulullah. Ya, makanya bagi doakan saya di sini hadir lebih dari 40 orang. Insya Allah ada salah satu doa yang diijabah. Amin. Allah berikan kekuatan. Allah berikan kesehatan. Allah berikan keikhlasan. Allah berikan syafaat kita yaumul qiyamah. Bijahi Rasulillah alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.